Apakah cinta tanah air itu sebahagian daripada iman adalah hadis palsu atau asli? Apa yang dijawabkan oleh sang ustaz Wahabi tersebut? Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya. Ini, ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana pandangan Islam tentang nasionalisme? Bukankah Rasulullah SAW melarang asabiyah? Kita sesuai bilang teman-teman sekalian, tidak ada lagi tradisi, kebiasaan kecuali Islam. Udah nggak ada fanatisme. Kalau kita fanatik nasionalisme ini pada keislaman, oke, nggak ada masalah. Wilayah Islam, kita mesti pertahankan wilayah Islam, iya. Kan begitu. Itu yang mesti kita pertahankan. Allah alam yang saya tahu. Karena kalau kita petak-petakin hanya orang Indonesia harus bela Indonesia, nanti Malaysia tidak ada urusannya. Jadi kalau nasionalisme seperti itu yang dimaksud, misal Malaysia lagi diserang oleh musuh, kita nggak usah ikut-ikutan selama nggak lewat perbatasan Indonesia. Nah ini akhirnya hilang Islam, gitu kan? Jadi nasionalismenya harus nasionalis yang pada Islam, gitu kan? Pada wilayah Islam, bukan hanya sebatas negara kita saja. Dalam perang Uhud, Nabi memimpin langsung peperangan tersebut, dan tidak saja orang Islam yang berperang pada saat itu, tetapi termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ikut berjihad melawan Quraisy. Nah, apa yang diperlihatkan dalam konteks sejarah itu adalah pada prinsipnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan konsep nasionalisme, bahwa pada saat itu bukan perang agama, tetapi perang antara bangsa, perang antara negara. Oleh karena itu, tidak saja umat Islam yang diajak untuk berperang, tetapi siapapun yang menjadi rakyat atau masyarakat yang menghuni Madinah waktu itu, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan salah satu yang menjadi korban dalam perang itu adalah orang Yahudi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya buka-buka HP dan ternyata ada beredar video salah seorang pentolang Salafi Wahabi yang berceramah dalam satu majelis dan menjawab pertanyaan di kertas-kertas yang ditulis oleh para jamaahnya, di mana pertanyaannya adalah, apakah cinta tanah air itu sebahagian daripada iman adalah hadis palsu atau asli? Apa yang dijawabkan oleh sang ustaz Wahabi tersebut? Mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sangat palsu. Saya tidak tahu dari mana Ustaz Wahabi ini belajar. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena sangat jelas dalam sejarah bagaimana ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah, lalu suatu waktu diserang oleh orang-orang Quraisy. Dan saat itu terjadilah perang yang kita kenal dengan perang Uhud. Dalam perang Uhud, dan tidak saja orang Islam yang berperang pada saat itu, tetapi termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ikut berjihad melawan Quraisy. Nah, apa yang diperlihatkan dalam konteks sejarah itu adalah pada prinsipnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan konsep nasionalisme, bahwa pada saat itu bukan perang agama, tetapi
perang antara bangsa, perang antara negara. Oleh karena itu, tidak saja umat Islam yang diajak untuk berperang, tetapi siapapun yang menjadi rakyat atau masyarakat yang menghuni Madinah waktu itu, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan salah satu yang menjadi korban dalam perang itu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini sepeninggalnya hartanya pun oleh keluarganya disumbangkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dijadikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai modal awal untuk membangun yang namanya Baitul Mal. Artinya apa? Modal awal Baitul Mal yang dipakai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai hari ini berembrio di seluruh tataran umat Islam di dunia, termasuk kita di Indonesia ini, adalah modalnya dari orang Yahudi yang tadi wafat di dalam peperangan. Dan sekali lagi itu adalah perang Uhud antara bangsa Madinah dengan bangsa Quraisy. Jadi konsep nasionalisme sebenarnya dari situ dimulai. Selain itu, inilah pentingnya sebenarnya orang belajar masalah agama harus mendahulukan belajar soal konsep-konsep kemanusiaan. Kenapa? Karena dalam konsep-konsep kemanusiaan di sana kita tidak akan pernah membangun sekat-sekat berdasarkan suku, ras, dan agama. Karena tidak ada satu pun juga orang di muka bumi ini yang pernah meminta dirinya untuk dilahirkan dalam situasi dia kulturnya apa, budayanya apa, agamanya apa. Kita saja ini, andai saja kita dilahirkan di bangsa barat, maka dipastikan agama kita adalah agama yang dianut oleh bangsa barat mayoritas itu. Tetapi karena kita dilahirkan di bangsa Indonesia, khususnya misalnya di mayoritas masyarakat muslim, dan kebetulan orang tua kita Islam, maka kita beragama Islam. Jadi kita jangan terlalu picik memahami persoalan nasionalisme, persoalan kebangsaan, dan selalu melarikannya pada konsep-konsep agama yang sebetulnya itu adalah pengukuhan terhadap suatu agenda politik yang mereka lagi lancarkan. Dan ini mesti kita antisipasi bersama. Kenapa? Karena kalau agama sudah ditarik masuk dalam ranah politik, maka disitulah kehancurannya agama kita. Kenapa? Karena sekali lagi orang bukan penggiringan opini atas dasar agama, membangun paradigma politiknya, cita-cita politiknya atas dasar agama. Karena kalau itu dia lakukan, dia merasa terhormat. Padahal efeknya sebentar adalah benturan antara satu sama lain. Saya kira banyak contoh kalau terkait soal ini. Di Indonesia saja misalnya, hampir seluruh orang yang terjebak menjadi teroris yang hari ini tersebar di berbagai lapas-lapas yang ada di Indonesia, itu mereka kalau ditanya, backgroundnya itu adalah Salafi Wahabi. Dan kalaupun misalnya mereka tidak mengakui itu, tetapi ketika ditanya apakah wayang itu haram atau halal, pasti dia akan mengatakan haram. Nah, salah satu yang menjadi agenda mereka memang itu adalah memberangus budaya, termasuk budaya maulid dibid'ah-bid'ahkan.
dianggap tidak ada di zaman Rasul. Dan anehnya orang-orang ini menggunakan itu untuk kepentingan dakwanya, untuk kepentingan misinya, yaitu misi politik. Bagaimana memberangus nilai-nilai kultural dan budaya kita yang pada akhirnya kalau pikiran masyarakat sudah kosong soal budaya, pikiran masyarakat sudah kosong soal budaya, maka disitulah dia akan masuk mencengkramkan pahamnya. Dan itulah yang terjadi hari ini di banyak generasi muda kita yang terpapar. Oleh karena itu saya kira ke depan ini hal yang paling utama yang mesti kita tanamkan kepada generasi kita adalah apa yang pernah dipesankan oleh pimpinan besar kita, yaitu Pak Soekarno. Dan pesan ini sesungguhnya meletakkan Soekarno bahwa memang beliau adalah seorang pemimpin yang sangat visioner, yang sudah membayangkan apa yang akan terjadi pada bangsanya suatu saat nanti. Dan itu terjadi hari ini. Apa isi pesannya Soekarno? Kalau kalian menjadi orang Hindu, maka tetaplah menjadi orang Indonesia, jangan menjadi orang India. Kalau kalian menjadi orang Islam, maka tetaplah menjadi orang Indonesia, jangan menjadi orang Arab. Kalau kalian menjadi orang Kristen, jangan sampai menjadi orang Barat atau Eropa sana. Ini kan pesannya sangat konkret dan hari ini betul-betul terjadi. Para ustaz-ustaz jebolang Wahabi Salafi berlomba-lomba membawa misinya ke sini. Tidak saja pikirannya tetapi termasuk budaya yang ada di luar sana yang dia bawa masuk di sini. Ingat bos, ini Indonesia yang memiliki nilai-nilai kultural dan budaya dari moyang kita, dan itulah kekayaan abadi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Saya kira ini yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRI harga mati. Salam Nusantara.